ke Pandeglang. Pandeglang. Mau ngapain kita Ustaz Eko nih? Hah? Mau ngapain kita nih? Kita mau rihlah digital. Rihlah digital. Iya, perpindahan dari rihlah analog ke digital. Alhamdulillah. Berarti mendahului televisi nih ya? Kayak TV aja. Di rumah aja masih analog. Ya. Alhamdulillah. Kita Nih, rihlah digital katanya nih. Rihlah digital. Ayo. Banten Raya nih. Pasti Perman dulu begitu kali ya naik motor. Para dulur, ini pejuang dakwah ini dari BNT berjamaah ngaji tafsir ini ada di Pandeglang. Oh, suasana bagus banget. Luar biasa. Masya Allah. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Artinya kita terus-menerus belajar agar membebaskan dari dalam diri kita syahwat kepentingan individual. Ada banyak orang bekerja untuk Islam, tapi ternyata di balik itu ia ingin harta, di balik itu ia ingin tahta, di balik itu ada juga wal'iyadzubillah ia ingin wanita. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bekerja di jalan Allah targetnya satu saja, yaitu ridha Allah. Agar Allah ridha, maka enggak masalah tidur kita berkurang, tenaga kita berkurang, nikmat kita berkurang, atau bahkan mungkin kopinya juga kadang berkurang ya, tapi yang penting Allah ridha. Apapun Allah ridha, itu nomor satu. Karena kalau Allah sudah ridha, atau Allah Azza wa Jalla, faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Orang itu kalau dia ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah akan ridha kepadanya. Sementara kalau ia murka, dia marah-marah dengan ketentuan Allah, maka Allah juga akan murka kepada dirinya. Nah, rahimakumullah, alhamdulillah tadi kita sudah qiyamul lail ya. Semua kendaraan ada perwakilannya. Ini tidak bermaksud untuk membeda-bedakan antum, tapi masalah waktu kita nggak cukup. Kalau kita sholat malam itu 36 rakaat. Jadi Pak Dokter kayaknya mau bisik ke saya itu, Ustadz lanjut sajalah. Saya pengen juga jadi imam kayaknya. Saya lihat agak-agaknya begitu. Malam boleh dipijisan. Tapi ini siap. Ya tapi sabar dok ya. Nantilah di waktu lain insya Allah antum, atau antum aja 11 rakaat nggak apa-apa. Insyaallah. Nah rahimakumullah ya. Al-Baqarah, al-bait alladhi la yuqra' fi al-Baqarah maqbarah. Rumah yang enggak dibaca Al-Baqarah di dalamnya itu kayak kuburan. Di surah Al-Baqarah. Masya Allah, nikmat dari Allah ya. Al-Fatihah, kita nggak mungkin nggak hafal Al-Fatihah, karena nggak lancar, nggak hafal Al-Fatihah nggak sah sholat. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah ya. Dan kemudian surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah adalah tafsir untuk surah Al-Fatihah. Maka kalau ingin tahu apa sesungguhnya isi kandungan dari surah Al-Fatihah, kita tinggal baca saja keseluruhan surah Al-Baqarah, maka itu adalah tafsir. Dan kemudian surah Al-Baqarah sendiri penanda ketulusan, keimanan, keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia menjadi surah yang sangat dianjurkan untuk terus-menerus dibaca. Banyak sekali keutamaannya, di antaranya merubah suasana rumah kita menjadi suasana yang penuh kebahagiaan.
Karena Nabi mengatakan kalau nggak ada Al-Baqarah di dalamnya, pernah dibaca Al-Baqarah di dalamnya, maka sama saja dengan kuburan, rahimakumullah. Dan kita nggak pengen rumah kita jadi kuburan. Kemudian imam berikutnya Ustadz Heru. Ustadz Heru membaca ayat-ayat terkait dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Di dalam ayat yang dibaca oleh Ustadz Heru tidak ada atau belum banyak bercerita tentang Nabi Musa bersama Fir'aun, tapi hanya bercerita tentang kekejaman Fir'aun. Kemudian bagaimana sikap kaumnya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ya, wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Intinya jangan ngeyel, rahimakumullah. Apa itu bahasa resminya itu, jangan ngeyel. Ya, jangan aneh-aneh lah sama Allah. Yahudi itu aslinya harusnya mereka menjadi umat yang terdepan. Tapi karena mereka terus melawan Allah, terus tidak mau bersyukur atas nikmat luar biasa yang Allah berikan untuk mereka, akhirnya mereka menjadi umat paling sengsara di muka bumi hari ini. Holocaust itu kan Yahudi. Sampai detik ini ketika mereka ingin memiliki suatu tanah air, itu pun kemudian ternyata hasil rampasan tanah air orang lain yang diambil oleh mereka dan didirikan negara yang bernama Israel. Ya. Ditolak di mana-mana. Orang di mana-mana kalau kita di kampung itu jangan kayak Yahudi. Ya, saking buruknya itu akhlaknya. Maka rahimakumullah kita belajar dari Al-Qur'anul Karim. Kalau memang Allah mengatakan lakukan, maka berjuanglah untuk melakukan. Oh, tidak sanggup, berdoalah kepada Allah agar Allah memampukan kita untuk melaksanakan perintahnya. Sebagaimana jika Allah mengatakan jangan, maka ya ditinggalkan. Ya. Oh, nggak sanggup untuk meninggalkan, berdoa kepada Allah, ya Allah mampukan aku untuk meninggalkan maksiatku kepadamu. Agama Allah diturunkan untuk dituruti, untuk ditaati, bukan untuk dilawan, rahimakumullah. Dan udah pasti kita semua yang hadir di sini nggak mungkin mentang-mentang kita ngaji berpeci atau berjenggot lantas semua ajaran agama Allah ini dengan mudah kita laksanakanlah. Pasti ada beberapa hal tertentu yang sungguh berat untuk dilaksanakan. Pasti ada beberapa hal tertentu yang juga sungguh berat untuk ditinggalkan, padahal ia sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita apa? Tunduk dan nurut saja. Ngadu kepada Allah, jangan dilawan. Gak sanggup dengar suara azan, sakit telinganya, jangan dilawan, jangan dituduh itu seperti gonggongan anjing. Ya udah diam aja, doa, ya Rabb, kenapa aku kalau mendengar azan sakit telingaku, ya Rabb, kayak mendengar anjing menggonggong. Minta aja sama Allah, sembuhkan penyakit telingaku, ya Rabb. Harusnya kan begitu ya. Iya, nggak sanggup bangun qiyamul lail, nggak usah marah-marah bilang apaan tuh, nggak ada qiyamul lail. Minta sama ya Rabb, kenapa aku kalau tidur nggak bisa melek lagi ya Rabb, kecuali kalau udah siang, bangunkan aku ya Rabb, ya kan? Ya, banyak sekali yang kita masih tidak sanggup untuk melakukannya. Allah jangan dilawan. Ya, ngalah saja sama Allah. Kita kan sering dengar orang ngomong begitu. Si fulan kok dilawan. Kan ada kata-kata kok dilawan. Nah, Allah kok dilawan? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita tadinya enggak ada apa-apanya, enggak eksis kita. Allah hidupkan kita, Allah hadirkan kita ke muka bumi ini, barulah kita pakai baju ini. Karena kalau enggak eksis, enggak ada badan, mau pakai mana baju? Enggak pernah diciptakan maka enggak ada gelar. Enggak pernah diciptakan maka enggak ada kedudukan sosial. Enggak dikenal kita. Allah hadirkan kita ke muka bumi ini, maka kemudian secara perlahan kita mulai menyandang berbagai gelar itu. Maka rahimakumullah, kita harus selalu mengalah. Kemudian imam berikutnya Ustadz antum ya? Ustadz Syarif. Ustadz Syarif itu Masya Allah itu nada suaranya bergetar tadi itu. Bumi dan langit bergetar itu Ustadz Syarif jadi imam itu, Masya Allah. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Ya kan? Surah Al-Kahfi yang dibaca.
Sesungguhnya pemuda-pemuda itu mereka beriman kepada Rabbnya, maka kami tambahkan untuk mereka hidayah. Masya Allah. Bapak-bapak, kita semua ini walaupun mungkin ada yang merasa umurnya tua, tapi aslinya ini muda. Ya, Ustaz Tatang ya. Masya Allah. Ini aslinya muda ini. Karena kalau ada banyak orang muda umur belasan tahun atau baru 20 tahun nggak sanggup dia iktikaf. Ya kan? Diajak iktikaf nggak kuat, nanti saya masuk angin. Masuk angin dikerok aja kayak Pak Dokter, beres masalahnya. Ya kan, Dok? Masya Allah. Jadi rahimakumullah, muda dan tua itu bukan soal umur, tetapi soal jiwa. Ya, jiwa. Maka antum lihat di sini salat subuh warga di sini, saudara kita, bapak-bapak kita ini nggak muda lagi mereka, tapi bangun. Banyak anak muda di sini nggak sanggup dia bangun. Ya kan, ada saudara abang kita yang muda, ada, tapi yang tua banyak malah. Yang muda malah lebih sedikit. Di mana-mana antum lihat masjid itu salat subuh lebih banyak yang tua kan, yang mudanya malah sedikit. Jadi tua muda itu bukan soal umur, namun soal jiwa. Rahimakumullah. Jiwa kita harus muda. Maka mohon maaf, jujur saja saya kadang-kadang kalau antum nggak jadi berangkat, nggak jadi goes, nggak jadi pergi, saya pasti tanya umurnya. Dan mohon maaf Ustaz Herman, saya sudah nanya gini, tua siapa beliau dari Ustaz Herman? Nah, kalau dijawab, oh, masih muda dia Ustaz. Lah, Ustaz Herman punya cucu, goes masih, iktikaf masih, ngopi masih, durian masih nggak Ustaz Herman? Masih. Kambing enggak. Jadi hati-hati itu, kalau tiba-tiba melemah, ngeles, nggak jadi, batal, itu bahaya sekali. Rahimakumullah. Pastikan jiwa kita tetap muda. Itu ayatnya surah Al-Kahfi, innahu fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, muda, semangat, beriman kepada Allah, Allah tambahkan hidayah. Hidayah itu ilustrasinya kayak lampu tadi kita sholat malam. Lampunya belum semuanya kita nyalakan. Maka walaupun lampunya ada, tapi nggak bisa kita baca. Karena emang bukan tujuan baca, hanya tujuan kita sholat. Nah, ketika ditambahkan sinarnya, maka kita bisa manfaatkan dengan lebih baik. Bisa untuk baca dan sebagainya. Begitu pula hidayah di dalam diri kita ini. Kalau hidayahnya terlalu redup, maka kita paling cuma merasa saya Islam, itu doang. Saya Islam. Masjid, nah itu masjid saya ke situ. Tapi kalau hidayahnya makin membesar, bukan lagi sekedar saya Islam, tapi apa yang harus saya lakukan sebagai seorang Muslim. Nah, pertanyaannya jadi seperti itu. Ya, makin besar lagi pintu hidayah, apa yang harus saya lakukan sebagai suami. Besar lagi cahaya hidayah, apa yang harus saya lakukan sebagai sahabat. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Akhirnya semua kehidupan kita, semua aspeknya terhidayahi dengan Islam. Fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Maka jiwanya itu harus jiwa muda. Nggak masalah istri, ada istri. Saya kan istri saya nggak ada anak di rumah di pesantren, bawa aja sih. Nggak meninggal juga dia kan, hidup dia bisa tidur nggak masalah. Malah saya tidur sama istri semalam, nggak kayak antum tidur sendiri. Spesial. Jadi kemudian setelah itu saya siapa lagi? Herman. Iya, Pak Herman. Wama lidzalimina min ansar. Ya kan? Surah apa ya? Maidah ya? Maidah. Wama lidzalimina min ansar. Dan tidaklah ada bagi orang zalim itu penolong. Dalam Al-Qur'an kata-kata wama lidzalimina min ansar itu terulang 3 kali. Ada dalam Ali Imran, dalam Al-Baqarah. Dan ada satu ayat wama lidzalimina min nasir. Kalau ansar itu jamak dari nasir. Ansar artinya banyak penolong. Nasir artinya satu orang penolong. Artinya apa? 3 kali tidak ada bagi orang zolim itu banyak penolong. Maknanya orang zolim itu penolongnya sedikit kalaupun ada. Bahkan kemudian wama lidzalimina min nasir, sampai mereka tidak punya penolong sama sekali. Ya kan? Jadi seringnya mereka kalau ada yang nolong jumlahnya sedikit. Bahkan di situasi tertentu mereka tidak ada satupun yang mau menolong.
Kelas, kapan mereka tidak ada satupun yang akan menolong di hari akhirat nanti, mulai di alam barzakh. Itu zalim. Apa itu zalim? Wad'u syai'i fi ghairi mahallih, menempatkan suatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Banyak sekali menempatkan suatu tidak pada tempatnya kan hidup kita itu. Ngopi misalnya, saya itu kadang-kadang orang belum ngopi saya udah 2 gelas, itu zalim. Ya Mas Apud ya. Ayo, itu zalim. Ya kan? Orang belum makan saya udah nambah, itu zalim. Zalim, ya kan? Ini orang antri, kita ke hammam lama sekali. Nah, zalim itu. Keluar kamar mandi, zalim. Ya. Orang antri 5 orang di luar. Zalim juga. Ya kan rahimakumullah. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelan-pelan kita kikis sifat kezaliman ini. Syaratnya satu saja. Jangan pernah merasa saya selalu benar. Saya benar boleh sesekali aja. Kalau beneran benar, kayak subuh nih, sholat subuh bener gak? Bener lah. Yang ragu-ragu bener saya sholat subuh. Tapi jangan merasa terus-terusan bener. Karena kan kita manusia digoda setan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi itu, innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalian akan terus-menerus berbuat salah siang malam. Ya kan? Kadang-kadang niat kita baik bantu orang, tapi nggak taunya kita menzalimi orang yang lainnya. Kadang-kadang niat kita baik meringankan beban orang lain, tapi nggak taunya kita membebani orang lain gara-gara niat kita ingin meringankan beban orang lain. Udah pasti dalam hidup ini kita selalu akan berbuat zalim. Nah, dari semua jenis kezaliman, kezaliman mana yang wajib hukumnya selalu kita waspadai, selalu kita hindari adalah zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Seperti apa bentuk zalim terhadap Allah? Sebagaimana nasihat yang diberikan Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Nah, jangan engkau syirik kepada Allah, karena syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jangan duakan Allah. Apa itu maksudnya jangan duakan Allah? Jangan sisipkan niat-niat lain, rencana-rencana lain, target-target lain di luar niat, rencana dan target yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, isu ini agak sensitif. Contoh, Bapak. Orang sholat. Sekarang kan banyak tuh kajian sholat badan jadi sehat. Pernah dengar itu kan? Nah, sujud hikmahnya, kepala nggak pening misalnya. Apa lagi? Nah, ada kan? Rukuk hikmahnya, tulang punggung jadi sehat. Gitu. Itu hati-hati ya Bapak. Kenapa hati-hati? Boleh saja itu dipelajari, boleh saja itu dipahami sebagai bentuk, sebagai bukti bahwa memang syariat ini dari Allah. Gak ada bagian agama ini yang memudaratkan. Tapi yang harus kita sadari, kita sholat bukan untuk biar kepala gak pening, biar punggung gak sakit. Nah, kita sholat karena disuruh Allah untuk sholat. Niat kita adalah khusyuk, ridha, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang puasa juga sama kan, sekarang riset berseliweran di mana-mana. Oh, puasa sehat, puasalah dia, kita puasa biar sehat. Ya udah, dapat sehat aja, nggak dapat pahala. Ya kan? Ada lagi sibuk berinfak biar apa? Biar saya mudah rezekinya. Nah, itu boleh. Karena memang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Cuma kalau niat besarnya sudah begitu, maka yang kita khawatirkan pahalanya nggak ada di sisi Allah SWT. Kenapa nggak niatnya pengen dapat pahala aja? Udah pasti rezekinya juga mudah. Daripada niatnya malah sekedar untuk mendapatkan rezeki yang mudah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, wa ma lidzalimin min ansar, tidak akan ada penolong. Ya, orang-orang yang berperilaku seenaknya dalam hidup di dunia ini, pada suatu hari tidak akan ada orang atau siapapun yang bersedia menolongnya. Rahimakumullah. Kemudian terakhir tadi kontingen berapa itu? Ustaz Ismail itu witir ya, witir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kita langsung terbentak ya, suratnya itu dibaca itu. Ya. Ini udah kayak Khalid bin Walid kayaknya. Mana orangnya? Topinya itu. Taliban. Jadi rahimakumullah, Nabi SAW pernah menyampaikan
tidaklah seorang di antara kamu ketika ia hendak tidur membaca surah Al-Kafirun kecuali Allah bebaskan dari kemusyrikan. Nah, baca sebelum tidur kita qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu kan ikrar semua isinya. Wahai orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, aku tidak mengibadahi apa yang kamu ibadahi, kamu juga tidak perlu mengibadahi apa yang aku ibadahi, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baca sebelum tidur, hadis sahih, agar kita terbebaskan dari kemusyrikan. Cuma yang paling penting itu jangan baca doang, tapi disadari maknanya. Jazakallah Ustaz Ismail. Ya, nah ini kayaknya spesialis witir ini kayaknya. Tapi suratnya ganti-ganti lah yang itu terus. Ya, biasa aja loh. Biasa aja. Baik, rahimakumullah, alhamdulillah ala kulli hal, nikmat sekali. Ini perjalanan yang menurut saya makin hari BNT kita makin spesial. Yang pertama, ini perjalanan yang paling banyak ini yang Ustaz Iman ya. Betul ya? Sebelumnya kita belum ada bapak-bapak sebanyak ini sepertinya. Benar? Tasik ada ibu dulu ya. Iya, ini antum Tasik nggak ikut kan? Belum. Ustaz Syarif sekali ikut langsung jadi imam. Ikut lain jadi khatib kayaknya. Masya Allah. Rahimakumullah. Kemudian ini pertama BNT kita rihlah 2 masjid, 3 masjid, Masya Allah, 3 masjid. Baitul Arsh, Sahibul Fadilah, ini apa namanya? At-Taqwa, ya. Pesantren 1. Pesantren. Apa namanya? Al-Muhajirin, ya. Jadi lengkap, rahimahullah. Terus apa lagi? Yang istimewa ini. Baru kali ini kita makan itu nggak habis. Bersisa, saking banyaknya itu. Sahibul Bait itu, Masya Allah. Sebenarnya kalau diizinkan bawa, kita bawa. Ya. Masya Allah, ya rahimakumullah. Lelahnya baru kali ini yang luar biasa, lelahnya juga. Ya, lelah sekali. Ya, jadi belum pernah kita perjalanan iktikaf itu maghrib belum jelas masjidnya. Ya kan? Udah, Masya Allah. 3. Ya, baru kali ini itu. Jam baru jelas itu jam berapa kita Ustaz Iman ngobrol itu? 8 ya. Nah, ya, habis maghrib baru kita ngobrol mau di mana ini. Jam 8 lah clear gitu. Baru kemudian jelas kita mau iktikaf di mana. Apa lagi? Baru kali ini juga kita sempat kesulitan hammam kemarin sore itu. Itu luar biasa, lengkap ini perjalanan, Masya Allah. Tapi antum lihat, karena kita berangkat dari husnuzon billah, baik sangka sama Allah. Kita selalu yakin setiap ujian, setiap rintangan itu adalah bukti Allah masih cinta sama kita. Maka kita menyambutnya dengan sukacita, bukan suka duka. Sukacita. Maka Ustaz Haris nggak masalah. Dia berapa kali bunyi-bunyi mobil bawahnya. Nah, knalpot lah strength. Masa saya aja dari belakang dengar coba, kenceng banget itu bunyinya itu. Masya Allah, habis pas turun masih senyum-senyum aja, nggak masalah, Masya Allah. Padahal tentu Ustaz Haris ini setiap minggu ke bengkel ini, mulus mobilnya itu, tapi nggak masalah. Demi iktikaf itu nggak masalah sama sekali. Ya, jadi kalau Ustaz dokter nggak usah ditanya lagi lah. Ya udah pakai dorong-dorong itu mobilnya. Jadi rahimakumullah, kita nikmati, udah pasti niat kita kan baik nih. Begitu niat baik, kita udah susun rencana dengan baik, bismillah aja. Kemudian insya Allah, Allah yang akan menghatamkan rencana kita itu. Kita harus yakin seyakin-yakinnya. Sekali lagi, dulu Syekh Sya'rawi, sepertinya pernah saya sampaikan di grup kan, baligh husna dzannika billah. Berlebihanlah dalam berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena husnuzon itu tidak menghadirkan kecuali apa yang engkau dzankan. Kita prasangka kita kepada Allah berlebihan aja. Allah pasti akan wujudkan, Allah pasti akan hadirkan, Allah pasti akan tolong. Yang jangan itu adalah sebaliknya, berbuat maksiat tapi husnuzon ke Allah, nah itu salah. Tapi ketika kita sudah berniat baik, melakukan dengan cara yang baik, merencanakan dengan cara yang baik, maka husnuzon kita harus berlebihan, harus dalam sekali, harus yakin seyakin-yakinnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, coba semalam kita nggak ada kan, belum apa-apa udah ngomong ini jam berapa kita balik, nggak ada.
Malu kita sama Allah. Coba misalnya saya main ke rumah Pak Syarif, baru masuk, Assalamualaikum Pak Syarif, kasih teh. Terus saya ngomong sama anak saya misalnya, nak jam berapa kita pulang? Sebel kan tuh, ini orang gak jelas banget ini. Baru datang, baru dikasih kopi, langsung ngomong sama anaknya mau pulang. Coba kita masuk ke rumah Allah, gak ada kan alhamdulillah perasaan begitu semalam kan? Sampai ke sini udah nyaman aja kita, udah enak, masjidnya bisa iktikaf, bisa beribadah, selesai. Ya kan? Paling sekarang perasaannya jam berapa kita sarapan, itu aja kan? Jadi Gak usah panik pun kan. ya, alhamdulillah ini sehat semua ya. Baik, terakhir, Ustaz, terakhir seperti biasa rela itikaf kita selalu ada momen kita memberikan kesan ya. Nggak usah pesan, kalau pesan nanti ceramah lagi antum. Kesan saja, khusus kepada anggota BNT kesannya. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Kalau bisa satu kata atau paling panjang satu kalimat. Ya, kita mulai dari yang kanan saya terus kita muter ya. Ustaz Syarif, apa kesannya? Kesannya alhamdulillah, bersyukur sama Allah, senang banget. Masya Allah. Harus beda dari yang sesudah, dari yang sebelumnya. Ya. Nggak boleh sama. Saya antum, Ustaz Khairul, yalah. Kesannya luar biasa. Luar biasa. Ya. Maka jangan banyak-banyak ngomongnya, kasihan teman sebelahnya. Ya, dokter. Medannya cukup ekstrim. Ini kapal lagi gunung. Ayo. Ustaz Apun kita libatkan lah, sahibul kita ya. Gimana Ustaz Apun ketemu dengan kita ini? Alhamdulillah, syukur dari Allah. Terima kasih. Tapi ada beberapa perasaan nih yang kadang-kadang bikin saya ada enak, ada nggak enaknya gitu. Kalau dengar-dengar cerita sana sini kan. Tapi kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Mohon dimaklumi atas semua kekurangannya. Terima kasih. Ya, baru pertama kali ini ngikutin, ternyata ekspektasinya di luar rencana gitu kan, terutama di masalah toilet gitu. Awalnya sempat kok gini sih gitu kan, ternyata memang ya Allah udah takdirkan kita ketemu hal sesuatu yang memang nggak kita rencanakan ya. Tapi kalau kita niatnya saya udah niat baik sama Allah gitu sama ya semua jadi enjoy juga, balik lagi. Allah. Kegiatan luar biasa. Enjoying the iktikaf gitu ya temanya. Si Ustaz Heru pakar bahasa Inggris yang luruskan omongan saya. Ustaz Tono ya lah, tafadhol. Mantap kopinya. Itu aja. Ananda kita Aska. Ya Aska. Dulu ya. Dulu ya. Kenapa? Apa kesannya? Kesannya apa? Berarti kesannya bahagia. Ustaz Heri, tafadhol. Subhanallah bisa berdoa dalam waktu hujan kemarin pas berangkat ke Baitul Ars itu mungkin berkah bagi kita semua. Yes. Ustaz Ismail. Alhamdulillah, ini salah satu bagian dari cerita lain dari Rihkaf BNT, karena tadi yang Ustaz bilang sudah diskedulkan, ternyata ada perubahan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kemudian saya bersyukur masih bisa ajak anak saya ikut sebagai Rihkaf. Itu aja Ustaz. Next aja semua istri. Insyaallah. Ustaz Herman, tafadhol. Satu kata boleh ya? Satu kata. Merdeka. Ajaban. 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 Menakjubkan. Mau saya Herman ini sehari-hari ngomong Arab terus beliau. Luar biasa. Ustaz Rudi satu kata. Inggris. Malam. Bahasa Jember. Ustaz Haris, Satu kata ini iman. Ayo. Ananda Wildan. Ayo nak. Ayo itu lihat ke kamera. Ayo, sampaikan. Gimana kesan Wildan? Nungguin ya. Bedanya sama berarti kayak dokter dia nih. Diam-diam Pak Dokter udah punya pengikut. Follower. Singkatan. Kopling beres. Jangan gitu. Kopling gak bisa dimasuk.
Mantap. Giginya nggak bisa masuk, itu gigi cantik. Kalau kata saya, antum pantas itu saya maafkan gitu loh. Satu kata gitu. Saya yang belum siapa? Ustaz Husni, tafadhal. Saya jamaah yang istimewa. Ya, jamaah ini istimewa. Alhamdulillah. Ya, begitulah suasana berjamaah sebagaimana kata Nabi, al-jamaah barakah. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi tegas sekali, alaikum bil jamaah. Kalian harus berjamaah. Hanya kita harus selektif. Ya, jangan sampai jamaah itu malah ngajak kita ke neraka. Pastikan jamaah itu membersamai kita, menuntun kita, menggiring kita, mendorong kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Katakan ya bismillah, saya katakan tadi apa? Menantang ya. Kenapa harus menantang? Challenging ya. Ya ketika kita sampai ke site mau ke tujuannya kan melewati jalan-jalan yang bagus itu udah menantang gitu. Dan lebih bagus lagi kalau ini kan tahsin kan ya. Lebih tertantang lagi apabila dari setiap jamaah itu nanti akan jadi imam dengan murojaah hafalan. Nah, itu tantangannya sesungguhnya. Masya Allah. Oke, Ustadz Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah BNT yang dirahmati Allah. Perjalanan kita ini ke Pandeglang sangat luar biasa. Ya. Banyak obstacle. Bahasanya. Yang pertama di Masjid Baitul Arsh, masjid paling tinggi di Pandeglang. Tapi mohon maaf pemirsa, saya tidak kuat nanjak. Ya, ada satu yang sangat amazing. Ini air kelapa kayak ada Sprite-nya. Ya kan, bukan kayak ada manis-manisnya, itu bukan, itu iklan. Ini kayak ada Sprite, luar biasa. 3 kopi. Kita bawa 2 barista sekaligus, barista Sari. Ya, barista ada Ustadz Teddy dan Ustadz Husni. Dan nanti kedepannya setiap jamaah rihlah ini harus bisa hafalan, harus bisa menjadi imam. Ya, itu aja. Silakan Dokter. Ustadz Dr. Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan dong, kesehatan. Dengan rihlah ini Secara kita kesehatan. banyak belajar. Salah satunya kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Takbir. Bukan kepada apapun, dan kita hanya bersanding hanya kepada Allah. Tetapkan hati kita untuk mencari tujuan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kenapa ini rasanya kok kayak Sprite itu airnya itu? Saya merasakan itu, saya sampaikan dia ternyata sama rasanya. Kelebihannya apa ini? Ya, karena kalau kita sudah persiapkan, karena yang akan datang adalah jamaah BNT, maka kelapanya pun kita spesialkan itu. Kita khususkan untuk jamaah BNT. Makanya kelapanya juga diambil dari pohon kelapa yang paling tua. Yang umurnya ada 1000 tahun. Umurnya kurang lebih ya 150 tahun. 150 tahun. Demikian mungkin laporan dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu harganya berapa kalau beli di sini itu? Harga sih di sini tidak jadi patokan sebenarnya. Harga itu semahal apapun orang akan beli. Biasanya ada yang mau jualan dibawa ke Jakarta. Oh, kalau di sini rata-rata cuma 5.000. Berapa? Cuma 5.000. Oh, loh. 5.000. Itu pun udah kemahalan. Biasanya naik 4,5, tapi naik sendiri Pak. Naik sendiri, turun sendiri. Metik sendiri, cari monyet sendiri untuk metik. Kesannya apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama perjalanan ini baik, tentunya akan menghasilkan hasil yang baik, terutama buat jamaah dan diri kita sendiri. Dan segala sesuatu yang dijalani dengan syar'i tentu pasti diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan semua dengan rihlah dan itikaf, tentunya hanya mengharapkan ridha Allah. Allahu akbar. Masya Allah, luar biasa. Ini baru pertama Rihkaf bergabung di BNT dan luar biasa. Saya merasakan dan mengalami sendiri bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, awalnya merasa ada kesulitan itu ya. Tapi kemudian setelah kita ikhlas kembali kepada Allah seperti Ustadz Dr. Tony tadi bilang, hanya kepada Allah lah. Masya Allah. Kita langsung kemudahan itu muncul semuanya.
Masya Allah, subhanallah, Dr. Syarif. Luar biasa, luar biasa. Oke, insya Allah kedepannya bisa ikut lagi. Amin, 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 amin. Saya mohon maaf apabila dalam pengajian atau dalam melaksanakan agenda tidak sesuai dengan agenda kita. Ini saya mohon maaf. Sempurna ini. Mohon maaf. Tamam. Ya itu kadang-kadang memang kita tidak harapkan sebenarnya, tapi kadang-kadang itu terjadi itu. Istilahnya apa? Qudratullah lah. Qadarullah. Yang ketiga itu mungkin kami atas nama keluarga khususnya keluarga saya dan jemaah sekali lagi saya mohon maaf besar-besarnya kalau di dalam penyajian ini memang yang berkenan, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesabaran Allah Subhanahu. Ini karena mungkin sekali lagi saya mohon maaf ya apabila belum lebaran gitu. Lempar nih. Karena memang ya agenda kita memang ya ini. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja ke sisi. Saya Herman, jazakallah saya Herman. Ini kan antum bagian dari kita. Ya, dan Ustaz Herman ini bukan kali pertama ini, saya ini kali ketiga atau keempat kesini, lupa saya. Ya, jelas beliau dan keluarganya itu selalu sangat luar biasa itu menjamu kita, menyambut kita. Gaya-gayanya itu mirip sekali orang Arab. Orang Arab tuh begitu. Saya dulu di Arab yang merasakan begitu. Jadi kalau di jamu itu makan itu pasti sisa karena saking banyaknya itu. Ya masa kita datang berlima kambing yang disembelih. Ya kan? Kalau di kampung berlima setengah ayam, bukan satu ayam. Itu ya. Jadi Pak Hebat juga gitu. Itu lihat kemarin kan ikan kita nggak habis, sambal, nasi, lapa, saking banyaknya itu. Lapa. Tradisi Arab. Ya, jadi saya Hebat, kami justru yang ingin minta maaf pada keluarga antum ya, kelakuan jamaah BNT memang begini kayaknya. Pak Eko ya. Kayaknya begini. Kemudian kami juga ya kita semua pengen bersyukur pada Allah atas nikmat silaturahim ini. Semoga nanti bisa silaturahim ini. Sebenarnya ada harapan besar ya dari teman-teman BNT semua saya Iman. Ya, langsung ini saya sampaikan di sini mumpung orangnya ada. Harapan besar seandainya berkenan Kanda Apun itu ikut ngaji sama kita. Karena beliau kan tinggalnya dekat katanya Cilengsi kan? Iya Cilengsi. Dekat mata Bang ya. Jadi pas beliau ada di sana, beliau berkenan hadir itu masya Allah tabarakallah. Nah, mana jenggotnya udah dapat itu. Saya Allah Pak Herman. Insyaallah ya. Insyaallah nanti Abang Apun ini ikut bisa ngaji bareng-bareng kita ya, sehingga ya jamaah ini bisa tambah kuat lagi, tambah semangat.